Menerima gratifikasi dari kontraktor proyek pemerintah sebesar 3,5 miliar. Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya, GSP ditahan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Selasa, tanggal 3 Juni tahun 2025. Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, SB Siregar mengatakan, sebelum menetapkan GSP sebagai tersangka pihaknya sudah memeriksa 32 saksi. Dari penyidik kemudian menetapkan GSP sebagai tersangka. Penyidikan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, dan dari hasil pemeriksaan, GSP diketahui menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen PPK sejak tahun 2016 hingga 2022, ujar SB Siregar. Dijelaskan Aspitsus, dugaan korupsi bermula dari penerimaan uang 3,6 miliar yang seharusnya dilaporkan kepada PSI KPK sesuai aturan yang berlaku. Namun, GSP tidak melaksanakan kewajiban tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan berita bahwa kami telah melakukan serangkaian tindakan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi yang dilakukan oleh GSP, di mana serangkaian penyidikan ini tim penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 32 orang saksi, melakukan pemeriksaan terhadap ahli, dan juga melakukan penyitaan dokumen, surat, serta melakukan penyitaan uang sebesar 3,6 miliar dan 3 miliar 600 juta rupiah. Bahwa pada hari ini penyidik telah melakukan gelar perkara dan diperoleh, disepakati, disimpulkan dan ditetapkan bahwa dari dugaan tindak pidana korupsi tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap GSP selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan pada Dinas PU Bina Marga pada Kota Surabaya, dan juga disangka dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 dan atau pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada hari ini juga tim penyidik telah melakukan penahanan terhadap GSP dan ditempatkan di Rutan Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Hal ini dalam rangka masuk kepada tahap dalam waktu dekat masuk ke tahap pemberkasan, dan dalam yang tidak terlalu lama lagi kami akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat. Modus GSP ini mana? Ya, di sini tindak pidana tadi bukan tindak pidana pasal 2 pasal 3, tetapi pasal 12 huruf B besar, pasal 12 huruf C, dan pasal 11 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di mana tidak ada kerugian negara tetapi penerimaan gratifikasi. Bahwa yang bersangkutan menerima gratifikasi dari pihak-pihak. Gratifikasi ini untuk uang atau barang? Uang, dalam bentuk uang. Untuk meluaskan proyek atau seperti apa? Yang ada kaitan dengan tugas dan jabatan beliau selaku PPK, pejabat pemegang komitmen di PU Bina Marga Kota Surabaya tahun 2017 sampai dengan 2022. Pemberi gratifikasi. Nah, sementara masih kami dalami dulu. Itu untuk memuluskan proyek apa itu? Konstruksi perkaranya gimana? Pemberian gratifikasi. Kalau pemberian gratifikasi itu adalah bahwa yang bersangkutan menerima uang yang harusnya uang itu di dalam 10 juta ke atas itu dilaporkan ke KPK, tapi yang bersangkutan tidak melaporkan kepada KPK dan malah memasukkan ke rekening, sehingga akumulasi dari penerimaan tersebut sejumlah 3,6 miliar. Itu berlangsung sejak kapan, Pak? 2017 sampai dengan 2022. Berarti ada perkembangan lagi untuk perkembangan selanjutnya seperti apa itu? Ya, nanti penyidik akan melakukan serangkaian tindakan penyidikan lagi untuk membuat lebih terang lagi tindak pidananya dan mengumpulkan bukti-bukti, sehingga nanti dalam pemberkasan dan melimpah ke perkara nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman perkembangan lebih lanjut. Tadi juga disebutkan terkait dugaan TPPU itu seperti apa, Pak? Bahwa yang bersangkutan tersangka ini menerima uang, disamarkan. Kalau penyamaran uang, menyembunyikan uang, membeli deposito, uang yang diterima tadi dimasukkan ke rekening bank, disamarkan dengan membeli deposito dan membeli suku. Mendepositokan atau membeli suku itu kan adalah bentuk penyamaran untuk mengaburkan penerimaan uang yang tidak sewajarnya, yang tidak seharusnya diterima.
Dia menerima berapa kali gratifikasi? Yang jelas jumlahnya 3,6 miliar. Berulang kali ya dari Ya, gratifikasi? berulang kali. Juga Pak, uangnya dipakai apa itu Pak? Uangnya disimpan dalam bentuk rekening dari tabungan deposito. Itu dari berapa orang pemberinya? Itu nanti kita dalamin. Pak, itu motifnya untuk tujuannya gratifikasi itu apa? Itu masih dalam tahap penyidikan kita. Kalau dilihat di pasal 12 huruf B besar, di mana yang bersangkutan menerima uang yang seharusnya tidak dia terima. Bukan suap menyuap, konsepnya bukan suap menyuap yang sementara ini yang kita dapat ini. Kalau suap menyuap ada orang memberikan uang dengan harapan untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang. Ini tidak. Gratifikasi, penerimaan hadiah atau tidak ini berbeda. Ini tertangkap tangan apa gimana? Bukan tertangkap tangan. Apa terkait dengan proyek-proyek sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya? Ada kaitan dengan proyek-proyek. Sepertinya ada kaitan. Salah satu proyek mungkin ada pengadaan atau apa itu proyek yang Iya, proyek di PU pengadaan. Tentunya dia sebagai PPK dalam kegiatan proyek, mungkin ucapan terima kasih dari rekanan-rekanan. Tadi itu Pak, itu yang dimaksud dengan gratifikasi yang sekitar 3,6 miliar. Sementara yang disita 3,6 miliar, kenapa harus ada TPPU? Uang itu disamarkan dalam bentuk untuk menghilangkan jejak, dia samarkan dengan memasukkan ke rekening, dia buat deposito, dia buat beli suku, itu kan menyamarkan sehingga uangnya seolah-olah menjadi benar. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa dana tersebut telah disamarkan melalui penyetoran ke rekening pribadi BCA milik GSP sebelum akhirnya dialihkan ke bentuk deposito serta investasi sukuk. Walaupun tidak ditemukan kerugian negara dalam perkara ini, GSP tetap menerima gratifikasi dalam jumlah besar dan kemudian mengalihkannya ke bentuk investasi, imbuhnya. Perbuatan ini dinilai melanggar Pasal 12B Junto Pasal 12C Junto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ia juga diduga melanggar Pasal 3 Junto Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai tindak lanjut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRIN 804M5FD, tanggal 2 Juni tahun 2025, berlaku selama 20 hari sejak tanggal 3 Juni tahun 2025. Saat ini, GSP ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1 Surabaya. Dari Surabaya, Rahayu mewartakan.